bersama Anda sahabat MK di pukul 8 ini ya, tentunya dalam program Go Healthy. Dan kali ini sahabat MK di pekan kedua ya di bulan Oktober, kali ini kita sudah sampai di hari ke-9 ataupun juga berada di hari ke-16 di bulan Rabiul Akhir 1447 Hijriah. Bersama dengan sahabat siar Anda Zahra Khairunisa, sahabat MK. Pagi ini kita akan bersama dengan RSUD Sleman untuk membahas tentunya berkaitan dengan kesehatan tubuh kita, sahabat MK. Tentunya ketika tubuh kita sehat, yang pasti aktivitas kita juga akan lancar ya, sahabat MK. Namun ketika ada satu bagian tubuh kita yang kok sakit ataupun juga kurang nyaman begitu ya kita rasakan, tentunya aktivitas kita berjalannya tidak selancar biasanya nih sahabat MK. Salah satu yang mungkin menjadi hambatan ketika kita beraktivitas adalah ketika ada permasalahan di mulut kita nih sahabat MK. Nah kali ini kita tidak akan jauh-jauh ngobrolin tentang apa yang ada di mulut kita, yakni tema kita kali ini adalah jangan abaikan gigi berlubang. Oke, dari sahabat MK sendiri kira-kira seperti apa nih kondisi giginya? Apakah masih awet semua atau sudah ada yang berlubang nih? Atau bahkan sudah ada yang harus diganti gitu giginya dengan gigi palsu? Nah kali ini kita akan coba bincangkan bersama dengan RSUD Sleman, sahabat MK. Dan narasumber kita kali ini sudah hadir melalui Zoom. Sudah ada Dr. Gigi Wesley Fredrian. Kita akan coba sapa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dr. Wais. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak. Baik, dokter sehat dokter, kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah sehat, terima kasih. Siap. Baik, nah dokter kali ini yang akan kita bahas ini berkaitan dengan jangan abaikan gigi berlubang. Padahal biasanya kalau kayak gini nih kadang juga disepele ini dokter. Pokoknya kayaknya kalau misalnya nggak yang sampai sakit banget kayaknya dibiarin aja gitu. Padahal ini bahaya banget ya dokter ya. Nah ini kira-kira seperti apa sih nih dokter? Kenapa kok perlu banget nih kita berhati-hati dengan gigi berlubang ini? Sembari menyapa sahabat MK. Gini, terima kasih pertanyaannya. Jadi begini, sebenarnya kalau misalnya masalah gigi berlubang, mau kita ketemu dimanapun, itu tuh biasanya hanya diperiksa kalau misalnya sudah sakit banget gitu loh. Pastinya Mbak Zahra sudah pernah sakit gigi sebelumnya pasti ya kan? Ya. Nah sakit gigi itu pokoknya adalah sakit yang salah satu rasa sakit yang paling bakal diingat. Nah tujuan saya di sini itu sekarang saya ingin memberitahu kalau sebenarnya sebelum gigi itu sakit sekali itu tuh sudah ada alarm atau sudah ada tanda-tanda yang ditujukan oleh badan kita sendiri gitu loh. Oke. Nah misalnya kalau misalnya waktu kita makan dingin atau makan manis terus terasa oh kok gigi saya agak ngilu, agak sakit. Nah itu tuh sebenarnya sudah alarm awal, sudah apa istilahnya peringatan awal dari tubuh kita kayak oh ini giginya lagi bermasalah loh gitu. Oke, baik-baik. Jadi memang sebetulnya kita sendiri tuh harus bisa aware gitu ya dok ya dengan hal-hal yang misalnya tadi seperti ngilu tadi ketika kita makan manis atau makan yang dingin. Tetapi kalau misalnya ini dari masyarakat sendiri atau mungkin dari pendengar juga udah kayaknya itu biasa deh. Nah itu seperti apa nih dokter? Ya memang sebenarnya kalau misalnya gigi kita ngilu atau gigi sakit memang sering sekali dibiarkan. Tetapi sebenarnya untuk masalah gigi itu tuh bukan sesuatu penyakit yang langsung sakit dan langsung saat itu juga progresif penyakitnya berhenti. Jadi jadi gigi itu adalah bagian dari tubuh kita yang sifatnya tuh keras. Dan yang bikin gigi berlubang sendiri itu sebenarnya adalah pada saat ada makanan yang mengandung gula atau mengandung ya istilahnya makanan-makanan manis lah, itu tuh menempel di gigi dan lama-kelamaan makanan yang menempel di gigi itu tuh bakalan jadi plak. Yeah. Nah, plak itulah yang sebenarnya bikin gigi berlubang karena di situ tuh ada banyak bakteri. Nah, bayangannya seperti ini, Mbak. Gigi kita itu kan keras, mengandung kalsium. Kalau misalnya bakterinya itu makan sisa makanannya, dia tuh bakal menghasilkan asam dan merusak gigi. Nah, untuk gigi sendiri itu tuh rusaknya gak langsung 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, enggak. Tapi gigi itu rusaknya dalam jangka waktu yang lumayan lama.
Nah, itulah yang membuat masyarakat umum itu lebih merasa, oh, saya sudah terbiasa kok kemarin sakitnya, ya udah nggak apa, dibiarkan aja. Nah, itu yang sebenarnya berbahaya gitu. Oke. Baik, baik. Dan tadi kalau dari dokter menyebutkan juga bahwasanya ini berarti sebetulnya bisa kita lihat juga dari, maksudnya dilihat dari fisik, secara fisik pun juga terlihat kalau di situ sudah ada plak. Nah, ini berarti sudah tanda-tanda gigi akan berlubang begitu, dokter? Ya, secara langsung itu kalau misalnya nggak usah jauh-jauh deh, kalau misalnya kita setelah makan, Mhm. pastinya bakalan ada makanan yang menempel di gigi kita kan. Iya, Dan betul. biasa tuh kerasa. Nah, itu tuh yang kerasa, yang nggak kerasa gimana? Nah, itu yang berbahaya. Nah, saya ingin memberikan tips dan trik sebenarnya ya. Kalau misalnya merasa giginya itu kotor setelah makan, itu tuh alangkah baiknya setelah makan itu kumur-kumur dengan air putih supaya sisa makanan itu tidak menempel. Terutama setelah makan makanan seperti bubur, seperti coklat, seperti jenang, yang pokoknya makanan-makanan yang nempel di gigi itu tuh perlu sekali kumur-kumur gitu. Dan juga kalau misalnya gigi berlubang itu kelihatan kok. Itu tuh sebenarnya gigi itu adalah organ yang paling bisa dilihat karena kan dalam mulut toh. Nah, Betul. setelah sikat gigi boleh pakai cermin dilihat di giginya itu ada nggak garis-garis coklat, garis-garis hitam, atau ada nggak bagian yang itu tuh ada bagian mahkota yang pecah gitu loh. Jadi gigi itu kan bagian luarnya tuh berwarna putih. Nah, Mhm. putih kekuningan karena kita orang Indonesia ya. Nah, Mhm. bisa dilihat itu kok ada garis-garis kekuningan, garis-garis putih. Jadi gigi itu dari luar bisa jadi cuman garis, tapi bisa jadi lubangnya sudah dalam gitu loh. Jadi bagusnya memang kalau bisa melihat gigi itu, oh kok saya lihat di cermin, loh kok gigi belakang saya kok ada garis-garis kekuningan hitam ya. Nah, itu Mhm. bagusnya diperiksa saja Mbak gitu. Oke, baik, baik. Wah, ini menarik nih. Jadi kita juga jadi tambah paham nih sahabat MK, kenapa sih kok gigi berlubang itu bisa ada gitu ya. Dan tadi sudah ada satu tips yang bisa dilakukan oleh sahabat MK adalah dengan kumur-kumur. Karena memang biasanya kalau habis makan itu ya udah terus nggak ngapa-ngapain gitu ya dok ya. Dan dibersihkannya ya nanti kalau pas kita gosok gigi di malam harinya gitu kan. Jadi sudah terlalu lama menempel begitu. Dan juga ini dokter yang menarik adalah ketika ini ada yang kemudian giginya berlubang, tetapi gigi berlubang ini dialami oleh anak-anak. Dan ini biasanya orang tua kayak yang udah nggak apa-apa kan besok juga ganti dengan gigi seri. Nah ini seperti apa ini dokter? Apakah juga perlu sekali untuk kemudian kita bisa membangkitkan awareness untuk yang gigi berlubang untuk anak-anak ini dokter? Nah ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang sering sekali saya ditanyakan di klinik ya. Jadi sebenarnya untuk gigi anak, banyak yang bilang, loh kok ini gigi anak saya berlubang, ya udah dicabut aja. Atau enggak, gigi anak saya berlubang, ya udah ditunggu aja ntar diganti sama gigi yang permanen. Iya. Jadi sebenarnya ini adalah sebuah kesalahpahaman ya. Nah, saya ini di sini mau sharing. Jadi begini, bayangkan gigi itu seperti pagar gitu loh, pagar. Nah, kalau gigi anak itu bayangkan kalau misalnya ada bagian gigi yang hilang di antara 3 gigi misalnya, gigi yang tengah tuh hilang. Gigi yang kiri sama gigi yang kanan ini, mereka tuh bakal mengisi kekosongan itu. Jadi mereka tuh bakal menghimpit bagian gigi yang sudah goyang. Nah, padahal gigi susu tuh fungsinya sangat penting sekali untuk pertumbuhan gigi dewasa, yaitu gigi susu itu mereka itu seperti menjaga tempat supaya waktu gigi dewasa keluar, dia tuh ada tempatnya. Tetapi waktu kecil kalau misalnya giginya berlubang terus harus diambil lebih awal atau giginya infeksi, jadinya ruang yang seharusnya ditempati oleh gigi dewasa itu jadinya nggak bisa ditempatin sama gigi dewasa. Nah itulah yang menyebabkan giginya itu tumbuhnya keluar jalur, offside seperti itu. Itu Mbak. Dan juga untuk gigi anak-anak itu tuh karena struktur gigi anak itu lebih lembek daripada gigi orang dewasa, itu tuh jauh lebih gampang berlubang dan jauh lebih gampang infeksi. Jadi sangat perlu dijaga begitu. Lagi pula untuk anak-anak, terutama di umur 2, 3, 4 tahun kan sudah ada giginya itu. Nah, anak-anak itu sebenarnya ada sebuah riset yang menunjukkan bahwa gigi itu sangat penting sekali untuk tumbuh kembang anak karena anak itu untuk fungsi berbicaranya sama untuk fungsi makannya. Nah, kalau misalnya anak-anak mau makan tapi giginya sakit, otomatis anaknya bakal nggak makan dong. Otomatis nutrisinya berkurang dong. Nah itu kan mengganggu tumbuh kembang. Sama kalau berbicara, kalau misalnya anak-anak setiap kali mau ngomong, aduh giginya sakit, aduh gusinya bengkak, jadinya kan nggak bisa berbicara. Jadinya
yang seharusnya dikembangkan dari awal, tumbuh kembangnya itu jadi terhambat seperti itu Mbak. Oke, Jadi baik, sangat baik. penting sekali dijaga gigi dari kecil. Oke, dampaknya jauh sekali ya sebetulnya kalau kita perhatikan begitu ya dokter ya. Iya benar, Oke. gigi itu adalah organ kecil yang memiliki pengaruh yang sangat besar sebenarnya Mbak, seperti itu. Betul betul. Apalagi kalau sakit gigi, waduh rasa sakitnya ya sahabat MK udah gitu nggak ditengokin lagi gitu kan. Waduh, iya seperti itu Mbak. Baik, baik. Nah, kemudian ini dokter yang juga menarik selain karena makanan manis ataupun juga makanan yang menempel pada gigi ketika setelah selesai makan, ada tidak sih dokter penyebab-penyebab lain gigi berlubang ini? Mungkin kalau ada apa namanya penyebab lain yang jarang kita ketahui begitu dokter untuk bisa menjadikan gigi ini berlubang begitu. Sebenarnya untuk gigi berlubang sendiri itu tuh bisa, terutama bagi orang dewasa, itu tuh bisa jadi kemungkinan besar memang dari makanan Mbak. Tetapi ada juga namanya kerusakan gigi yang namanya erosi gigi. Nah, Oh, oke. pastinya di zaman sekarang banyak sekali minuman-minuman bersoda, minuman-minuman yang istilahnya itu sifatnya asam. Nah, seperti misalnya yang paling sering saya lihat pada kasus pasien, yaitu pasien yang kerja sepanjang hari, kemudian dia membutuhkan minuman energi yang mengandung soda. Nah, itu tuh minuman soda itu sangat mudah sekali bisa merusak struktur gigi. Karena bisa dilihat kalau misalnya sisa makanan kan dipakai bakteri menghasilkan asam. Iya. Kalau misalnya nih kita minum minuman atau makanan yang sudah emang mengandung asam, setiap hari kita makan, ya mungkin sedikit lama-lama rusak gitu loh. Jadi bukan hanya dari makanan, tapi dari pola makan kita juga terpengaruh. Kalau misalnya makanan kita banyak yang mengandung asam, banyak, terutama pedas-pedas nih, wah ada cukanya kan biasanya, nah itu bisa merusak gigi. Kemudian minuman soda juga termasuk. Dan juga cara sikat gigi juga bisa membuat gigi itu berlubang. Nah, Oh, oke. ini menarik sekali karena cara sikat gigi yang saya lihat dari pasien itu tuh biasanya misalnya kita praktekkan ya, gigi rahang bawah. Kalau misalnya kita sikatnya ke depan ke belakang dan kita sikat dengan yang sangat kencang, pastinya nanti di area gigi kita yang saya lihat di bagian leher giginya yang mendekati gusi itu tuh bakal ada pengurangan gigi karena disikat terlalu kencang seperti itu. Jadi untuk teknik sikat yang benar itu atas bawah, yaitu seperti bendera kita Mbak. Dari merah ke putih, dari gusi ke gigi, gusi ke gigi gitu. Jadi gerakannya seperti mencongkel seperti itu. Bukan depan belakang. Kalau depan belakang bisa bikin giginya tuh berlubang yang di leher giginya gitu loh. Kelihatan banget gitu. Itu yang bisa bikin ngilu juga gitu, seperti itu Mbak. Baik, baik. Dan berarti ini juga kita perlu kemudian untuk memperhatikan kira-kira selama ini kita menggosok giginya sudah betul atau belum gerakannya begitu ya dokter ya. Benar sekali. Oke, siap, siap. Oke, nah nanti kita akan coba bincangkan kembali nih dokter karena tentunya ini pembahasannya semakin menarik ya. Ada hal-hal yang ternyata tidak kita pahami juga atau baru kita ketahui hari ini sahabat MK berkaitan dengan gigi berlubang. Dari sahabat MK juga boleh sekali untuk Anda bisa menyampaikan pertanyaan ataupun juga kira-kira dari sahabat MK sendiri saat ini ada nggak nih giginya yang berlubang? Nah, kira-kira sudah diapakan ini sahabat AMK? Sudah dibawa ke dokter kah atau masih didiamkan saja? Boleh deh ya, nanti kita akan coba bahas bersama dengan Dr. Wesley juga. Dan dari sahabat AMK boleh menyampaikan atensi Anda bisa melalui WhatsApp kami sahabat AMK di 0815 78 600 923 atau juga boleh Anda sampaikan melalui live channel YouTube kami MKFM Jogja. Sesaat lagi kami akan kembali sahabat MK, kita simak terlebih dahulu informasi dari relasi kami berikut ini. Sahabat MK, sikap apa yang seharusnya ditunjukkan oleh Muslim saat menghadapi cemoohan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Amico, a private entrepreneurial model university by UNESCO. International Program 80 International Award. Prodi Prospektif di era ekonomi kreatif. Gold Frame Award dan Brain Prize Sikap. Battle of Surabaya.
Universitas Amikom Yogyakarta, Creative Economy Board. Sahabat MQ, kita akan dengarkan cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra. Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6, Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata, katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra, habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh. Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp110.000 hanya di Radio NTFM Jogja. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan. Ingat, Prima Netra tidak dijual di toko obat atau apotik. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda. Mei 2017, Yayasan Aman Palestina Indonesia resmi didirikan. 2 tahun berselang, 2019, Yayasan Aman Palestina Indonesia berhasil menjadi jembatan kebaikan sekaligus membuka cabang Yogyakarta. Kini, 2024, kami menyadari bukan hanya krisis kemanusiaan di Palestina saja yang membutuhkan uluran tangan kita. Maka, kami beralih nama menjadi Yayasan Amanah Kemanusiaan Global atau AMAL. AMAL adalah komitmen kami untuk memperluas jangkauan bantuan di luar dan dalam negeri dengan tetap mengutamakan bantuan Palestina. Berlokasi di Jalan Kusumanegara nomor 95B, Semaki, Umbul Harjo, Yogyakarta. Telepon 0878 7555 3993. Klik Instagram, YouTube, TikTok, Facebooknya di Yayasan Amanah Kemanusiaan Global. Jauh dekat, kita bantu. Bersama Yayasan Amanah Kemanusiaan Global, transparan, amanah, dan profesional. Alhamdulillah, panen lancar, semua kebutuhan terakomodasi, tinggal menunggu untuk memetik hasilnya. Siapa kira jadi petani juga bisa hidup sejahtera, melanjutkan sawah bapak, dan menerapkan inovasi teknologi dari platform Itani. Lewat Itani, kita bisa lebih memahami kondisi lahan untuk memaksimalkan potensi hasil panen dengan pendampingan langsung dari pakar tani digital. Pemenuhan bahan-bahan dan pembiayaan jadi lebih amanah, pendaftaran mudah, distribusi hasil panen pun terarah, panen melimpah, rezeki merekah. Memperkenalkan Itani Indonesia, sebuah platform digital guna mempermudah petani digital dalam mendapatkan pembiayaan, pendampingan pengolahan lahan, dan pengolahan panen untuk mensejahterakan para petani. Mengoptimalkan hasil panen, menyediakan persediaan saprodi, hingga pembiayaan yang amanah, akses mudah, sederhana, semua ada dalam genggaman Anda. Tunggu apa lagi? Mulai menjadi petani digital dengan akses ke website itani.id untuk download aplikasinya. Atau pertanyaan lebih lanjut, dapat WhatsApp ke 0812 1504 6279. Email ke itani@exelindo.co.id. Pondok Pesantren Tahfizul Quran Ibnu Abbas Klaten hadir kembali membuka penerimaan santri dan mahasantri baru atau PSMB tahun ajaran 2026-2027. Lewat pilar pendidikan tahfidz, akhlak, akademik, dan kurikulum Islam terpadu, Pesantren Ibnu Abbas siap melahirkan generasi Qurani yang berprestasi. Tidak perlu khawatir, karena sudah terbukti dengan SMP IT dan SMA IT yang terakreditasi A, dan luasnya jaringan alumni yang tersebar di kampus terbaik dalam maupun luar negeri. Jangan sampai ketinggalan, pendaftaran SMP IT dan SMA IT dibuka dari 1 September sampai 14 Oktober 2025. Kutab, KMI, dan Ma'had Ali dibuka dari 3 November 2025 sampai 3 Januari 2026.
Daftar segera di website psb.ibnuabbasklaten.com. Informasi lebih lanjut hubungi 0878 3403 1000 untuk putri dan 0819 4587 1000 untuk putra. PPTQ Ibnu Abbas Klaten, 24 jam mengasuh dengan hati dan keteladanan. Mulai dari hidupnya di dusun Bani Sa'ad sampai masa kecilnya di Mekah, hidup Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilalui sebagai seorang gembala. Ibnu Ishaq berkata bahwa Rasulullah pernah bersabda, tidak ada satu nabi pun melainkan ia yang pernah menggembala kambing. Kemudian seseorang kembali bertanya, termasuk engkau wahai Rasulullah? Rasulullah pun menjawab, ya, termasuk aku. MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, memperbanyak sabar adalah sikap yang harus ditunjukkan seorang muslim saat dihadapkan pada penghinaan juga cercaan. Al-Quran Surat As-Sod ayat 17. Sobat MK 26 menit lepas dari pukul 8 dan tentunya masih bersama kami dalam program Go Healthy bersama dengan RSUD Sleman dan juga bersama dengan Dr. Wesley. Dokter, kali ini kita akan coba bincangkan ini terkait dengan gigi berlubang. Kalau tadi kita sudah mengenal penyebabnya apa saja, kemudian juga gejala awalnya itu seperti apa. Dan kemudian dokter, sebetulnya ketika gigi kita berlubang, apakah ini hanya nanti cukup ditambal saja, atau mungkin nanti kalau yang parah digantikan dengan gigi yang baru, atau sebetulnya sampai sebahaya apa sih nih dokter ketika kita memiliki gigi berlubang, apalagi kalau tidak ditangani? Oke, terima kasih pertanyaannya Mbak Zara. Jadi gini, tadi kan belum terdengar dokter. Bagaimana? Oke, baik. Tes, apakah sudah terdengar? Oke, sudah terdengar. Jadi sebenarnya sebelum kita merujuk ke perawatan gigi, saya mau sharing aja tentang gigi itu sebenarnya ada lapisan apa aja. Jadi gigi kita itu ada 3 lapisan. Pasti pernah dengar kalau lapisan keluar tuh paling luar tuh namanya enamel atau email. Yang lapisan di bawahnya namanya dentin. Baru di bawahnya ada kamar syaraf giginya. Nah, kalau misalnya untuk perawatan, itu tuh yang paling sering kita dengar pasti antara dilakukan penambalan atau dilakukan perawatan saluran akar. Nah, kalau misalnya gigi itu, kemudian kita lihat, seperti tadi saya bilang, di cermin kita lihat, kok gigi saya ini kok ada garis-garis hitamnya. Nah, itu diperiksa biasanya kalau misalnya giginya itu masih, lubangnya itu masih dangkal istilahnya, itu tuh masih bisa dilakukan penambalan. Tetapi kalau misalnya lubang giginya itu sudah sampai ke lapisan ketiga tadi, lapisan kamar syaraf, yaitu di intinya giginya gitu loh. Nah, itu tuh biasanya harus dilakukan perawatan saluran akar. Nah, perawatan saluran akar itu apa sih dok? Nah, begini. Jadi, kan tadi di dalam gigi itu kan ada kamar syaraf. Tetapi sebenarnya di dalam kamar syaraf itu bukan cuma isinya syaraf aja. Tapi ada syaraf, ada pembuluh darah, ada sel antibodi, pokoknya semuanya itu lengkap gitu. Nah, pada saat lubang sudah mencapai kamar syaraf, tentunya kamar syaraf itu bakal kemasukan kuman, terus infeksi. Dan kalau misalnya kamar syarafnya sudah infeksi, itu tuh perlu dilakukan istilahnya pengambilan kamar syarafnya. Jadi kamar syarafnya itu, syaraf dalam giginya itu bakalan diambil supaya menghilangkan sumber infeksinya. Baru diisi pakai material gigi, baru ditambal seperti itu. Tetapi kalau misalnya lubangnya itu sudah parah banget, sudah banyak lapisan gigi yang hilang, nah itu tuh lebih disarankan untuk dilakukan pencabutan. Karena yang namanya perawatan pastinya ada resiko kegagalan. Nah, resiko kegagalan tuh biasanya ditentukan dari jumlah gigi yang sehat yang masih tersisa. Kalau misalnya gigi sehat yang tersisa itu sisa sedikit, kita paksa tambal, biasanya itu giginya tuh bakal kalah karena ciptaan Allah sama ciptaan manusia itu pastinya berbeda. Kalau gigi asli kita tambal, kemudian
tambalannya itu lebih besar daripada gigi aslinya. Biasanya gigi aslinya itu kalah. Nah, memang ada perawatan lain untuk memastikan itu tidak terjadi, tetapi dalam jangka panjang memang kalau misalnya gigi yang sehat itu sudah tersisa sedikit, itu lebih baik dilakukan pencabutan seperti itu. Dan permisi Mbak Zara, saya mau sharing-sharing tentang penambalan gigi ya. Jadi banyak masyarakat yang berpikiran kalau misalnya aduh gigi saya sakit tapi saya mau tambal takut mahal. Tenang saja, sebenarnya pemerintah kita sudah memberikan kita modalitas untuk merawat gigi, yaitu menggunakan BPJS. Nah, untuk penggunaan BPJS itu bisa dilakukan penambalan gigi di puskesmas, tapi itu hanya penambalan yang sederhana. Jadi di puskesmas itu atau di PPK 1, bisa di klinik Pratama, bisa di puskesmas, itu tuh bisa dilakukan penambalan yang di cover BPJS. Jadi untuk BPJS sendiri itu tuh mengcover untuk terapi penambalan sama pencabutan gigi di puskesmas. Tetapi seperti yang tadi saya bilang, untuk perawatan saluran akar atau untuk penambalan pembuatan gigi palsu itu tuh rata-rata memang perlu dirujuk ke istilahnya dirujuk ke atasnya puskesmas, bisa di rumah sakit atau di klinik juga seperti itu gitu. Jadi saya ingin menyampaikan untuk masyarakat luas, kalau misalnya giginya ada lubang, jangan istilahnya ragu untuk dilakukan pemeriksaan di puskesmas dan tempat BPJS lokalnya. Pemeriksaan aja, karena untuk gigi itu cuma diberikan satu pasang untuk seumur hidup. Kalau misalnya gigi udah dicabut sudah selesai gitu loh. Harus pakai gigi palsu. Nah, jadi kalau misalnya ada lubang sekecil apapun atau nggak ada keluhan ngilu apapun, diperiksakan saja. Karena yang namanya gigi itu bisa jadi di luar lubangnya kecil, di dalam sudah kerowok besar. Bisa jadi giginya itu perlu diagnosa lain, tetapi kalau terlambat ditangani bisa aja giginya diambil seperti itu. Jadi untuk gigi itu paling bagus itu tuh adalah dengan metode preventif, Mbak, atau dicegah giginya berlubang. Sebenarnya untuk mencegah gigi berlubang sendiri itu sangat sederhana. Yaitu ya dengan sikat gigi toh sebenarnya. Nah, tapi dengan sikat gigi pun sebenarnya intinya saya juga mendapatkan banyak pasien bertanya, "Dok, sikat gigi itu sebenarnya yang bagaimana sih?" Sebenarnya untuk sikat gigi apapun itu tuh bisa digunakan. Kalau misalnya gigi kita tuh kotor, kita sikat gigi, yang paling penting itu sebenarnya bukan tipe sikat giginya, tetapi cara menyikatnya sama permukaan gigi yang disikat. Ada yang tanya ke saya, "Dok, sikat gigi ini lebih kecil daripada yang ini, lebih bagus yang besar apa yang kecil?" Ya sudah, yang penting sikat gigi itu bisa menjangkau gigi paling belakang. Yang penting semua permukaan gigi bisa dibersihkan. Kalau misalnya bapak atau ibu menggunakan sikat gigi yang besar nggak nyampe ke belakang atau mentok terus, ya pakai sikat giginya lebih kecil. Kalau misalnya pas sikat gigi terus di antara gigi ya tetanggaan itu kok masih ada sisa makanan ya, berarti sikat giginya kurang halus, beli sikat gigi yang berbulu halus gitu. Jadi semuanya itu tidak ada satu untuk semua, tidak ada. Semua itu tergantung diri sendiri. Pakai sikat giginya nyaman nggak? Semua bagian giginya bisa dibersihkan nggak? Seperti itu. Sama juga penting untuk menggunakan pasta gigi yang berfluoride. Nah, untuk pasta gigi berfluoride pasti di masyarakat sudah banyak ya. Jadi untuk pasta gigi berfluoride itu, untuk fluor sendiri, fluor itu adalah bahan kimia yang sebenarnya itu ditemukan di mana saja, di makanan juga ditemukan. Tetapi fluor itu sangat berguna sekali untuk mempertahankan struktur gigi, karena dia tuh bisa mendukung gigi itu yang awalnya misalnya nih giginya kena asam dari bakteri terus mulai lembek, mulai berlubang. Kalau ada fluor itu tuh bisa bikin yang awalnya lembek itu ada harapan untuk dia mengeras kembali, mencegah gigi berlubang seperti itu. Tapi kalau gigi sudah berlubang ya udah nggak bisa gitu. Jadi tetap harus dicegah seperti itu. Jadi ya, dari sikat gigi, kemudian dari makan. Kalau makan, memang sebenarnya itu lumayan sulit ya bagi kita orang Indonesia untuk terhindar dari makanan gigi berlubang. Karena makanan pokok kita kan nasi. Nasi itu kalau dimakan pasti lengket gitu loh. Nah, jadinya ya seperti yang saya ngomong tadi, setelah makan apapun itu, setelah makan apapun, alangkah baiknya kalau kita kumur-kumur air putih supaya tidak ada sisa makanan yang tersisa dalam mulut seperti itu, Mbak.
Oke, baik-baik. Wah, ini menarik nih. Berkaitan dengan sikat gigi juga ini dokter. Kalau tadi kan disampaikan sikat giginya disesuaikan dengan nyamannya kita menggunakan sikat gigi agar semua permukaan bisa dibersihkan dengan baik. Kemudian tadi pasta gigi yang mengandung fluoride. Dan kemudian ini dokter, apakah juga penting untuk kita bisa misalnya dengan menggunakan benang gigi atau berkumur menggunakan obat kumur. Itu apakah juga lumayan bisa mengurangi potensi untuk gigi kita berlubang ini dokter? Jadi begini, ini juga pertanyaan paling sering. Nah, kita menggunakan benang gigi atau flossing. Nah, flossing itu sebenarnya dibutuhkan apa tidak sih? Nah, sebenarnya kalau misalnya kita sikat gigi, 99% plak itu sudah bisa hilang dengan sikat gigi. Tetapi flossing itu kan benang. Benang itu tujuannya untuk menjangkau bagian di antara gigi, tetanggaan itu yang susah dibersihkan. Nah, untuk penggunaan benang sangat disarankan untuk melihat kebutuhan juga. Nah, dilihat apakah makanan itu sering nyangkut di antara giginya. Apakah makanan itu sering sekali terlihat ada sisa makanan di antara giginya, seperti itu. Kalau misalnya tidak ada keluhan, sebenarnya itu tidak perlu dilakukan flossing. Kalau misalnya memang ada keluhan di gigi, pastinya Mbak Zara pasti habis makan juga ngerasa kan, loh kok ada bagian dalam mulut yang secara spesifik di situ aja nyangkutnya. Iya, betul. Nah, ya sudah, bagian itu saja yang dibersihkan dengan floss, dengan benang. Yang lain tidak perlu. Kalau istilahnya bagian gigi yang lain yang sehat, yang rapat sampai gusi itu masih bagus, itu tuh tidak perlu flossing. Karena untuk flossing sendiri, kalau bisa dilakukan dengan cara yang salah, itu tuh bisa melukai gusi. Pasti pernah kan? Kalau terlalu ke bawah melukai gusi, nanti malah kalau radang, itu tuh justru bisa masuk makanan di tempat radang itu gitu loh. Oh, baik-baik. Nah, jadi flossing itu lebih ke kebutuhan. Kalau misalnya emang di gigi itu bisa makanan suka numpuk di antara giginya, ya dilakukan flossing seperti itu. Dan juga sangat tidak disarankan ya Mbak ya, kalau misalnya kita tuh menggunakan tusuk gigi. Nah, pembersihan gigi dengan tusuk gigi itu menurut saya sangat berbahaya. Karena mulut kita itu tuh sebenarnya sangat banyak bakteri dalam mulut kita. Kalau misalnya kita menggunakan tusuk gigi, kemudian gusi kita ada yang luka, itu tuh bisa radang, dan biasanya radangnya itu sakit gitu loh. Jadi bagusnya memang kalau misalnya nih ada bagian gigi yang suka numpuk makanan di sana nyangkut, ya boleh dicoba untuk menggunakan floss, atau enggak setelah makan kumur-kumur, dilihat kembali masih ada enggak yang nyangkut gitu. Karena masalah utama yang merusak gigi itu tuh adalah makanan yang lengket, terutama gula gitu. Gitu Mbak. Oke, baik. Dan terkait dengan sikat giginya sendiri nih dokter, apakah memang ketika dari masyarakat inginnya, pengennya pokoknya kalau habis makan itu benar-benar bersih giginya, itu kalau sikat giginya akhirnya lebih dari 2 kali sehari, itu juga apakah tetap aman atau sebaiknya ya tetap 2 kali saja di pagi dan malam begitu dokter? Sebenarnya untuk sikat gigi itu untuk saya sekalian sharing ulang Mbak. Jadi sikat gigi itu kita lakukan minimal 2 kali sehari, yaitu pas pagi setelah sarapan sama malam sebelum tidur. Jadi intinya untuk menyikat gigi itu adalah kita tuh mau menghilangkan sisa makanan, menghilangkan kotoran. Minimal 2 kali sehari dilakukan, tetapi kalau lebih dari itu nggak apa-apa gitu loh. Ada pasien saya yang sangat sensitif sama mulutnya, karena beliau itu merasa, saya sukanya mulut saya tuh kerasa wangi, kerasa bersih. Ya sudah, nggak apa-apa kalau gitu. Selesai makan siang, sikat gigi. Tetapi ada caranya seperti ini. Waktu kita makan makanan, sebenarnya kondisi dalam rongga mulut kita tuh bisa jadi asam. Kalau misalnya kita makanan-makanan yang asam. Tadi kan sudah dijelaskan, kalau misalnya gigi itu musuh utamanya tuh adalah keasaman. Iya. Nah, waktu kita makan, gula atau nasi itu tuh diubah oleh ludah kita, enzim dalam tubuh kita diubah menjadi istilahnya itu gula sama asam. Jadinya kalau misalnya setelah makan itu tuh jangan langsung sikat gigi. Setelah makan kumur-kumur dulu, tunggu 30 menit dulu, tunggu sampai kadar keasaman mulut itu sudah normal baru disikat, seperti itu. Jadi gitu ya Mbak, sikat gigi itu memang benar minimal 2 kali sehari.
pagi setelah sarapan sama malam sebelum tidur. Tetapi kalau misalnya mau selebihnya, perlu diperhatikan apakah sikat giginya tuh biasanya sih setelah makan ya. Kalau misalnya sikat giginya setelah makan, ditunggu dulu. Setelah makan, kumur-kumur dulu. Tunggu 30 menit baru giginya disikat. Jangan langsung disikat karena bisa bikin giginya itu terkikis seperti itu, Mbak. Oke. Oh ya, terus Wah, tadi menarik. Mbak Zara ada nanya tentang obat kumur nggih? Ya. Iya betul. Sebenarnya obat kumur itu banyak kesalahpahaman. Obat kumur itu digunakan sebagai pelengkap setelah sikat gigi, bukan pengganti kalau sikat giginya itu nggak bersih. Banyak pasien saya yang mengatakan kalau misalnya mereka tuh menggunakan obat kumur karena waktu sikat gigi merasa nggak bersih. Ya kalau seperti itu pastikan sikat giginya sudah bersih, baru dilakukan obat kumur seperti itu. Jangan obat kumurnya tuh menggantikan sikat gigi yang kurang bersih seperti itu, Mbak. Obat kumur itu sangat boleh digunakan, bahkan direkomendasi sebenarnya. Tapi secara utama tetap saja cara yang paling baik untuk menghindari gigi berlubang atau bau mulut atau infeksi apapun dalam mulut yaitu dengan sikat gigi dengan pasta gigi berfluoride. Itu udah paling bagus. Yang selengkapnya mau menggunakan benang, menggunakan obat kumur, lebih bagus lagi. Tetapi sebenarnya kalau tidak diperlukan tidak apa-apa, seperti itu, Mbak. Oke, baik. Wah, ilmu baru ya sahabat MK ketika berbicara mengenai obat kumur. Berarti ketika memang kok ngerasanya gigi kita belum bersih, ya berarti memang sikat giginya yang harus diulang begitu ya dokter ya. Pokoknya sampai bersih dulu, dan tadi obat kumur hanya sebagai pelengkap saja. Nah, nanti kita akan lanjutkan kembali dokter, karena ini juga sudah ada beberapa pertanyaan dari sahabat MK yang masuk. Nanti kita bahas di segmen ketiga sahabat MK. Dan dari sahabat MK boleh ya untuk kemudian bisa mengirimkan juga atensi Anda di pagi hari ini. Anda bisa sampaikan di 0815 78 600 923, atau bagi Anda yang saat ini sedang menyimak kami melalui live channel YouTube kami, Anda juga boleh sampaikan di live chat ataupun kolom komentar. Sesaat lagi kami akan kembali, kita akan simak terlebih dahulu informasi dari relasi kami berikut ini. Sahabat MK, berapa kali kita disunahkan membaca istighfar sesudah sholat? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Ibnul Qayyim menyampaikan, boleh jadi tatkala engkau tertidur lelap, pintu-pintu langit sedang diketuk oleh puluhan doa kebaikan untukmu. Mungkin doa itu berasal dari seorang fakir yang telah engkau tolong, dari seorang kelaparan yang telah engkau beri makan, dari seorang yang bersedih lantas engkau bahagiakan, dari seorang yang berpapasan denganmu lalu kau beri senyuman, atau dari seorang yang dibebani kesulitan kemudian engkau lapangkan. Janganlah pernah engkau sekali-kali meremehkan kebaikan sekecil apapun. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 195, Allah berfirman, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Bersama Yayasan Amanah Kemanusiaan Global, yuk langitkan amal terbaik kita. Simak perbincangannya setiap Kamis jam 9 hingga 10 pagi dalam Ruang Inspirasi bersama Yayasan Amanah Kemanusiaan Global. Jauh dekat, kita bantu. Hanya di 92,3 MKFM Jogja. Inspirasi Keluarga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haninda Aulia Rahmati. Saya adalah santri beasiswa dan saya sangat senang mendapatkan beasiswa di SMK Darut Tauhid karena saya dapat menimba ilmu, juga ilmu agama dan banyak lain sebagainya. Nama saya Muhammad Fauzi Aftiza dari kelas 11 jurusan DKV. Alhamdulillah, saya selalu menjadi juara di kelas, hafal belasan juz dan memenangkan perlombaan lainnya. Bagi saya, setiap huruf, setiap angka adalah langkah menuju mimpi. Tetapi kadang langkah itu terhenti bukan karena mereka menyerah, namun karena jalan menuju mimpi itu hampir tertutup. Bersama Bisa Sekolah, kita jaga mimpi mereka agar tetap hadir. Ayo, wujudkan kebaikan itu hari ini juga. Anda dapat menyalurkan donasi melalui Bank Danamon dengan nomor rekening 007700178010. Dan jangan lupa konfirmasi donasi Anda ke nomor 0812 233 400.
Mengurus suami dan anak bukan hal yang mudah. 24 jam kita harus siaga agar kondisi kesehatan tetap prima. Dulu sering sekali terkena berbagai penyakit yang menyebabkan aktivitas terganggu. Ditambah lagi kalau anak sakit itu rasanya sedih sekali. Bunda, aku nggak enak badan. Tapi kini tak perlu khawatir karena saya selalu sedia madu pahit gold untuk menjaga kondisi kesehatan keluarga dan madu super kids untuk buah hati agar tak mudah sakit, juga membantu proses pertumbuhan anak. Dan yang bikin seneng, anak saya makannya jadi lahap. Bunda, lagi dong. Terima kasih Almahad. Pesan ini dipersembahkan oleh Al-Mahaz Internasional, menuju hidup lebih sehat. Info lengkap hubungi 0896 2013 2013 0896 2013 2013 atau klik www.almahaz.com. Apakah ayah bunda mencari tempat yang sempurna untuk memulai perjalanan pendidikan buah hati? Hai ayah bunda hebat, kami KBTK Taruna Prima siap menyambut buah hati Anda untuk menjelajahi dunia belajar yang menyenangkan. Di KBTK Taruna Prima, kami tidak hanya menyediakan pendidikan yang berkualitas, tetapi juga menciptakan lingkungan yang hangat dan mendukung. Dengan guru-guru berpengalaman dan fasilitas yang memadai, setiap hari di KBTK Taruna Prima adalah petualangan baru untuk anak-anak. Jangan lewatkan kesempatan untuk bergabung dengan keluarga besar kami. Daftarkan putra-putri ayah bunda sekarang juga untuk menempuh perjalanan pendidikan yang penuh warna di KBTK Taruna Prima. Kunjungi situs web kami di www.sekolahtarunaprima.sch.id atau hubungi kami di 0822 2082 6278 untuk informasi lebih lanjut dan daftar segera. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu." Al-Quran, Surat Al-Mujadilah, ayat 11. MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa beristighfar 3 kali sesudah menjalankan sholat fardu, yang dilanjutkan dengan membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kembali lagi sahabat MK dalam program Go Healthy, dan kali ini kita akan memasuki di segmen terakhir begitu ya. Nah dokter, ini ada pertanyaan juga dari sahabat MK. Kali ini kita akan sapa ada Ibu Tri di Condong Catur. Ini bertanya terkait dengan perawatan gigi untuk scaling ini dokter. Nah ini kalau scaling ini dari Ibu Tri menanyakan kira-kira sebaiknya dilakukannya setiap apa ya dok, atau kapan saja dilakukan scaling itu? Jadi untuk scaling itu saya mau sharing juga. Sharing itu adalah pembersihan karang gigi ya. Jadi untuk misalnya scaling sebenarnya dilakukan berapa lama sekali. Jadi tetap saja untuk scaling itu pastinya kita lakukan kalau misalnya merasa bagian gigi itu ada permukaan yang kasar atau enggak ada bau mulut seperti itu. Kalau misalnya untuk berapa lamanya sekali, disarankan setiap 6 bulan sekali. 6 bulan sekali datang ke dokter gigi untuk diperiksa. Nah, bisa jadi membutuhkan scaling, bisa jadi tidak membutuhkan. Tapi yang pastinya untuk periode evaluasinya disarankan setiap 6 bulan sekali, seperti itu Mbak. Oke, baik. Atau enggak sebenarnya kalau misalnya waktu kita sikat gigi, merasa ada bagian gusi yang berdarah. Nah, bagian gusi yang berdarah itu biasanya tuh disebabkan oleh radang gusi. Nah,
radang gusi itu paling sering terjadi karena ada karang gigi yang masuk ke dalam gusi yang nggak bisa dibersihin gitu loh, yang susah dibersihkan. Nah, kalau misalnya memang ngerasa ada waktu sikat gigi itu ada darahnya, bisa jadi diperiksakan ke dokter gigi untuk dilakukan scaling. Tetapi untuk periode evaluasinya, untuk dilihat kembalinya, itu setiap 6 bulan sekali, seperti itu. Oke, baik. Dan ini tadi kalau untuk scaling juga kemudian sebetulnya ini bisa ini ya dokter ya, bisa dijadwalkan tiap 6 bulan sekali, atau kalau misal dari sahabat MK nih dok, ternyata setelah scaling belum ada 6 bulan kok tadi sudah menemukan gusinya berdarah dan lain sebagainya, itu bisa datang lagi untuk scaling atau seperti apa ini dokter? Tentunya kalau misalnya radang gusi yang sampai sikat gigi berdarah, itu tuh bagusnya memang diperiksakan ke dokter gigi. Nah, terlepas dilakukan scaling apa tidak, ya tergantung pemeriksaan seperti itu. Baik. Oke, dan kemudian kita beralih ke pertanyaan selanjutnya ini dokter. Ini ada juga dari sahabat MK yang bertanya, dokter, kalau gigi berlubang terus kondisinya sedang hamil, nah ini apakah membahayakan dokter untuk kemudian dilakukan penambalan atau perawatan lainnya? Jadi justru kalau misalnya pada saat hamil, jadi gini ya, tergantung dulu lubangnya tuh sampai seberapa parah. Apakah lubangnya sampai menembus kamar syaraf sampai infeksi, atau lubangnya itu hanya di permukaan giginya saja. Nah, kalau misalnya lubangnya itu sampai di permukaan gigi saja, dangkal, itu boleh dilakukan penambalan. Mau dalam usia kehamilan berapapun boleh dilakukan penambalan. Tetapi kalau misalnya giginya itu sudah berlubang sampai ke kamar syaraf, itu tuh hanya boleh dilakukan perawatan di trimester kedua kehamilan. Jadi trimester 1 sama 3 itu tidak boleh dirawat. Kalau misalnya udah dalam ya, udah infeksi ya. Kalau misalnya sudah dalam, itu hanya boleh dilakukan perawatan di trimester kedua. 1 sampai 3 tidak boleh seperti itu. Nah, jadi dilihat dulu Bu, giginya sudah lubangnya sampai mana? Apakah sudah parah? Kalau misalnya sudah parah, ya kemungkinan besar bakalan diobati dulu. Tetapi kalau misalnya memang cuma dangkal lubangnya, biasanya langsung ditambal. Tetapi tetap saja untuk perawatan gigi itu perlu dilakukan pemeriksaan. Jadi saran saya dalam kondisi kehamilan pun ibu datang saja untuk diperiksakan giginya. Bahkan kalau misalnya lebih bagus lagi, ketahuan lubangnya masih dangkal, ditambal sepat ya sebelum dalam, seperti itu. Oke, baik. Nah, semoga bisa menjawab pertanyaan dari sahabat MK ya. Dan kemudian ini dokter, tadi berkaitan dengan perawatan ataupun juga untuk penanganan dari gigi berlubang. Nah, ini sebetulnya selain tadi ditambal kemudian sampai ke saluran akar dan lain sebagainya, ada tidak sih dokter yang kemudian ini ketika giginya berlubang dan parah, ternyata dari si pasien ini juga memiliki penyakit lain. Nah, itu apakah juga ada penanganan khusus begitu dokter? Oh, jadi begini, untuk hambatan utama pada saat kita ingin merawat gigi berlubang itu tuh pada saat tindakan perawatan saluran akar sama pencabutan. Nah, kalau misalnya pasien memiliki hipertensi yang tidak terkontrol sama diabetes mellitus yang tidak terkontrol, itu tuh sangat sulit kita melakukan pencabutan karena kita bayangkan hipertensi itu seperti, kita bayangkan pembuluh darah kita seperti pompa, seperti selang, dan tensi itu seperti tekanan air. Waktu kita mencabut gigi, pastinya selang pembuluh darah tuh bakalan robek kan, bakalan kebuka. Kalau tekanan darahnya terlalu tinggi, nanti darahnya tuh nggak berhenti Mbak, biasanya lama berhentinya. Nah, itu hambatan utama hipertensi pada saat pencabutan sama diabetes mellitus. Nah, hambatan utama pada diabetes itu tuh bukan pas pencabutannya, tetapi waktu setelah dicabut. Kalau misalnya pasien memiliki diabetes mellitus, itu tuh lukanya sembuhnya sangat lama. Terutama dalam mulut, di mana mulut kita itu kan banyak sekali bakterinya, banyak sekali kotorannya. Kalau misalnya periode penyembuhan lukanya jadi lebih lama, jadinya sangat rentan sekali untuk terjadinya infeksi. Seperti itu. Jadinya itu kalau misalnya sistemik, terutama kondisi yang paling sering saya hadapi itu hipertensi sama diabetes mellitus. Nah, untuk
Jadi perawatannya gimana dok kalau misalnya gigi saya sakit? Ya kalau gitu dikunjungi puskesmas atau klinik PPK satunya, dilakukan kontrol tensi sama gula darahnya. Karena kalau tensi dan gula darah sebenarnya bukan cuma untuk gigi ya mbak ya, untuk tensi gula darah ya. Sebenarnya untuk satu badan semuanya tuh tensi sama gula darah tuh sangat mempengaruhi gitu. Jadi dikendalikan baru bisa kita rawat seperti itu mbak. Oke, baik. Nah ini barusan ternyata juga ada lagi nih dokter pertanyaan dari sahabat MK. Ini ada Ibu Susi di Jalan Imogiri. Ini izin bertanya dokter, bagaimana perawatan gigi pada pasien diabetes agar tidak mudah goyang? Nah ini untuk ininya ya dok ya, pencegahannya. Nah ini seperti apa ini dokter? Jadi sebenarnya memang benar kalau misalnya gigi goyang itu bisa menjadi salah satu tanda dari penderita diabetes. Nah, jadi begini, ada dua pendekatan ya. Bagaimana kalau misalnya giginya sudah terlanjur goyang, sama giginya tuh belum goyang dan takut goyang. Nah, saya mulai dari yang giginya tuh belum goyang. Kalau giginya itu tidak goyang tetapi memiliki diabetes tidak terkontrol, sebenarnya cepat atau lambat giginya tuh bakalan goyang. Karena salah satu dari petanda diabetes mellitus yang tidak terkontrol itu adalah penyembuhan luka yang tidak baik. Nah, penyembuhan luka tidak baik itu sangat berhubungan sama dalam mulut kita. Karena gigi ini menempel sama tulang itu tuh ada jaringannya. Nah, jaringan itu tuh sangat mudah sekali rusak kalau punya diabetes. Jadi, kalau mau giginya nggak goyang ya gula darahnya dikendalikan. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, kalau giginya sudah terlanjur goyang bagaimana dok? Nah, kalau giginya terlanjur goyang, kita tuh harus periksa dulu apakah giginya tuh derajat kegoyangannya berapa. Jadi gigi itu ada derajat kegoyangan yang cuman kiri kanan, depan belakang, sama yang atas bawah. Kalau misalnya kita pegang gigi kita, memang sebenarnya tuh gigi kita tuh bisa goyang sedikit. Nah, tapi kan goyang sedikitnya depan belakang. Kalau misalnya giginya tuh masih goyang depan belakang, dengan kondisi pasien memiliki diabetes mellitus, itu tuh bisa dikendalikan gulanya, kemudian giginya itu kita lakukan pengkawatan atau kita bahasa medisnya fiksasi atau kita pasang kawat di giginya supaya giginya itu pada saat dipakai untuk mengunyah tekanannya tuh nggak besar, jadi dia tuh pelan-pelan sembuh sendiri. Tapi itu dilakukan untuk gigi yang goyangnya cuma depan belakang atau kiri kanan. Kalau giginya sudah bisa goyang atas bawah atau sudah naik turun gitu, itu sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Dan itu biasanya terapinya ya pencabutan seperti itu. Jadi memang paling bagus dikendalikan gulanya seperti itu. Baik, siap. Terima kasih banyak dokter sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan sahabat AMK, dan mungkin di akhir pesan yang ingin dikuatkan dokter. Jadi seperti ini, kita diciptakan oleh Allah, diciptakan oleh Tuhan dengan gigi yang sempurna, gigi yang bagus. Tugas kita sebagai manusia itu adalah untuk menjaga gigi tersebut, jangan sampai infeksi, jangan sampai luka, karena kita hanya diberikan satu gigi saja untuk hidup kita. Jadi harus kita jaga, dan yang paling penting cara menjaga gigi supaya nggak berlubang adalah yang pertama, sikat gigi minimal 2 kali sehari dengan pasta gigi berfluorid pastinya, dan yang kedua, habis makan apapun kumur-kumur. Kemudian yang ketiga, ada keluhan apapun, mau ngilu, mau berdarah apapun, periksakanlah ke dokter gigi, bisa di puskesmas, bisa dimanapun. Kalau misalnya sekarang BPJS mengcover hampir semua perawatan yang sederhana di puskesmas gitu. Seperti itu Mbak. Oke, siap. Terima kasih banyak dokter untuk informasinya. Sama-sama, dan juga Mbak. kalau di RSUD Sleman sendiri juga sudah ada begitu ya dokter ya untuk poli giginya, ataupun juga nanti kalau yang ingin melakukan perawatan juga bisa begitu ya dokter ya. Sudah, untuk di RSUD Sleman itu kita memiliki 3 spesialis gigi, yaitu yang pertama spesialis bedah mulut yang biasanya menghandle pasien-pasien gigi bungsu, gigi impaksi, spesialis kedokteran gigi anak yang spesialis untuk menghandle pasien-pasien anak yang gigi berlubang anak, sama spesialis konservasi gigi yang tujuannya secara utama itu merawat saluran akar yang tadi yang nggak bisa itu. Oke, siap, baik. Nah, sudah komplit ini ya informasinya dari Dr. Wesley. Terima kasih banyak dokter untuk perbincangannya di pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk sahabat AMK yang mendengarkan juga. Dan insya Allah nanti kita bisa berjumpa di lain waktu dokter. Sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kesempatannya Terima kasih juga untuk sahabat AMK yang juga sudah bergabung di program Go Healthy kali ini.
Dan tadi ya sahabat AMK perlu sekali untuk kita jaga gigi kita sebagai bentuk rasa syukur kita sahabat AMK terhadap pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah Go Healthy akan hadir kembali sahabat AMK di hari Kamis di pukul 8 hingga pukul 9. Dan akhirnya dari lantai 2 Universitas Umikom Yogyakarta, sahabat siar Anda Zahra Khairunisa pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.